Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistioningsih, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bogor. Saya berada di kelas A042. Ini adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun pada tugas demonstrasi kontekstual ini, sebagai CGP saya diminta untuk mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah untuk mengetahui bagaimana pengambilan keputusan yang dilaksanakan selama ini sebagai pemimpin pada instansi atau sekolah yang beliau pimpin. Dan ini adalah 2 orang hebat yang selalu membersamai saya dalam pendidikan guru penggerak ini, dari awal dan hingga akhir nanti. Yang pertama adalah fasilitator saya, yaitu Ibu Suci Mustika Hati. Beliau adalah pribadi yang sangat baik hati, penyayang, dan juga sabar sekali dalam menghadapi kami selaku CGP. Dan juga beliau selalu memberikan motivasi dan juga energi positif kepada kami karena beliau adalah pribadi yang sangat ceria, sehingga kami yang dibersamai oleh beliau selalu ceria dalam menghadapi pendidikan guru penggerak ini. Yang kedua adalah pengajar praktik saya, yaitu Bapak Ande Sofiani. Beliau adalah pribadi yang tenang dan juga sabar dalam menghadapi kami selaku CGP. Jadi ketika berhadapan dengan beliau, terutama ketika kami memiliki permasalahan atau kesulitan dalam PGP ini, kami akan menjadi tenang karena beliau juga pribadi yang sabar dalam menghadapi kami. Terima kasih Ibu dan Bapak selalu membersamai kami dalam pendidikan guru penggerak ini. Insya Allah Bapak dan Ibu selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Sehat selalu Bapak dan Ibu. Pada demonstrasi kontekstual ini, saya selaku CGP diminta untuk mewawancarai kepala sekolah. Saya mewawancarai 2 kepala sekolah, yaitu yang pertama, kepala sekolah di tempat saya mengabdikan diri sebagai pendidik, yaitu Bapak Ahmad Jajuli, Esfar MPD, selaku Kepala SMK Farmasi Bakti Kencana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Yang kedua, saya mewawancarai Ibu Karsiti SPD selaku Kepala SD Negeri Gentasari 05, Kroya, Jawa Tengah. Yang pertama adalah dokumentasi berupa video saat wawancara saya bersama Bapak Ahmad Jajuli, Esfar MPD. Beliau merupakan Kepala SMK Farmasi Bakti Kencana, tempat saya mengabdikan diri sebagai pendidik. Beliau merupakan pribadi yang ramah dan perhatian kepada semua warga sekolah. Beliau juga merupakan pemimpin yang bijaksana dalam setiap pengambilan keputusan. Berikut adalah dokumentasi wawancara saya dengan beliau. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama Bapak Kepala Sekolah di SMK Farmasi Bakti Kencana Bogor, yaitu Bapak Ahmad Jajuli, Esfar MPD. Mangga Bapak dipersilahkan untuk memperkenalkan dulu, boleh? Iya, saya Ahmad Jajuli, Esfar MPD, kebetulan di SMK Farmasi Bakti Kencana diamanahi untuk menjadi Kepala SMK Farmasi Bakti Kencana. Alhamdulillah. Baik Bapak, jadi di sini saya akan mewawancarai Bapak terkait peran Bapak sebagai Kepala Sekolah mengenai pengambilan keputusan dalam konteks kasus-kasus Bapak yang terkait dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak atas waktu dan juga kesediaan Bapak untuk membersamai saya dalam kegiatan ini. Pak Jajul, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Dari banyak kesibukannya Pak ya bisa duduk bersama di sini. Alhamdulillah. Baik Bapak, di sini saya ingin menanyakan beberapa hal Bapak. Nanti Bapak boleh menjawab jika berkenan atau kalau tidak berkenan tidak apa-apa untuk tidak dijawab Bapak. Oke. Baik, dari pertanyaan pertama, selama ini selama Bapak menjadi kepala sekolah terutama di SMK Farmasi Bakti Kencana ini, bagaimana Bapak mengidentifikasi nih Pak mengenai kasus-kasus yang Bapak rasa ini adalah kasus dilema etika ataupun rujukan moral? Iya. Baik, untuk biasanya di dalam kasus-kasus apakah itu dilema etika atau rujukan moral ini
itu memang permasalahannya kan memang ada dua ya. Kalau untuk yang bujukan moral itu biasanya kan terkait dengan kasus-kasus berkaitan benar versus salah ya. Betul. Nah, itu biasanya memang agak lebih sedikit mudah ditangani. Cuman memang yang agak sulit itu adalah ketika kita berkaitan dengan kasus dilema etika, di mana ini yang berkaitan dengan kasus-kasus benar versus benar Iya, ya. betul. Nah, ini biasanya memang ada sebuah pertentangan di dalam pengambilan keputusan. Maka biasanya kami di dalam mengidentifikasi ini itu penyelesaiannya ketika itu adalah dilema etika, itu biasanya kita selalu ada musyawarah untuk kita selesaikan secara bersama-sama. Jadi walaupun Bapak sebagai pimpinan yang tertinggi, istilahnya apa ya, tapi Bapak mengikut sertakan guru-guru mungkin ya Pak ya, atau Ya. pihak lain untuk musyawarah. Betul, mereka sebagai warga sekolah memang selalu kami libatkan di dalam penyelesaian yang seperti itu. Apalagi ini berkaitan dengan benar versus benar ya. Iya, dilema jadinya Pak ya. Iya, betul. Baik Bapak. Lalu selama ini bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terkait kasus-kasus yang tadi juga Bapak sudah sebutkan, di mana dua kepentingan itu sama-sama benar gitu Pak. Jadi kita tuh dilema, terutama Bapak sebagai pimpinan, dan juga mengandung sama-sama nilai kebajikan yang benar gitu. Bagaimana Bapak menjalani atau pengambilan keputusan itu seperti apa? Iya, memang kalau untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, sebagai pemimpin biasanya saya ketika dihadapkan di dalam situasi untuk mengambil keputusan itu, hal yang pertama biasanya kami lakukan atau saya lakukan itu adalah identifikasi ya. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, apakah itu kasus bujukan moral atau kasus dilema etika ya. Nah, selanjutnya biasanya yang kita lakukan juga adalah bagaimana kita memperhatikan ya paradigma dilema etika terkait dengan 3 prinsip dan 9 langkah pengujian keputusan ya. Nah, baru biasanya nanti keputusan akhirnya itu kita diskusikan secara akhir itu dengan dewan-dewan guru sebagai warga sekolah. Baik Bapak, jadi Bapak jalankan langkah-langkah ya Pak ya, langkah-langkah dari pengambilan keputusan berdasarkan tadi ada 3 prinsip biasanya yang kita lakukan terkait dengan dilema etika maupun ada dan 9 langkah itu ya terkait dengan dilema etika. Baik. Untuk mengerucut pada pengambilan keputusan apa seperti itu ya Pak ya, yang akan diambil nanti. Baik. Itu berarti termasuk ke langkah-langkah atau prosedur yang selama ini. Tapi terkait dengan kasus yang benar-benar terjadi Pak, itu prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Biasanya prosedur pertama yang akan kita lakukan, yang pertama tentu adalah identifikasi dulu. Nah, dari identifikasi itu kemudian kita kenali nilai-nilai apa yang bertentangan di dalam situasi tersebut. Ya. Setelah itu kita tentukan juga siapa yang terlibat di dalamnya, karena dalam hal ini kita juga harus mengumpulkan informasi apa fakta yang terjadi di lapangan. Ya. Kemudian setelah itu kita lakukan uji. Apakah ini benar atau salah atau dua-duanya benar ya. Nah, itu juga kita lakukan atau biasanya juga kita lakukan kalau itu dilema etika, kita juga bisa cari yang trilemanya atau dilema ketiga kasus ketiganya, pembenaran ketiganya. Itu juga kita lakukan. Setelah itu baru kita terakhir refleksi. Baik. Berarti dalam proses pengambilan keputusan itu banyak sekali langkah step by step ya Pak ya. Iya. Dalam peran Bapak sebagai kepala sekolah ternyata sangat luar biasa dalam menyikapi suatu kasus yang ternyata benar sama benar gitu ya Pak ya. Baik. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini tuh Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Hal yang paling efektif memang adalah ketika kita pengecekan permasalahan yang kita lihat dan diskusi dengan guru. Itu adalah salah satu hal yang memang sering menjadi solusi terbaik di dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau memang itu adalah berkaitan dengan lembaga, maka hal yang paling efektif memang adalah diskusi. Kecuali itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pribadi ya. Kalau yang bersifat pribadi biasanya saya akan memutuskannya sendiri. Nah, itu efektivitas di dalam
penanganan kasus-kasus yang seperti ini. Berarti peran dalam langkah untuk mengidentifikasi masalah itu penting banget ya Pak ya, dalam prosesnya. Sangat efektif, sangat penting. Ya. Hal yang pertama perlu kita lakukan. Baik. Jadi akan menjadikan Bapak bisa mengambil keputusan yang terbaik di akhir nanti ya Pak ya. Baik. Lalu dalam mengatasi kasus itu atau menghadapi kasus itu Pak, bagaimana apa saja hal-hal yang menjadi tantangan Bapak nih sebagai kepala sekolah di mana guru-guru tuh galau atau ada masalah apa pasti kan ke Bapak akhirnya. Itu tantangan apa Pak yang Bapak rasakan dalam mengatasi hal ini? Kasus-kasus dilema etika ya. Ya. Dalam hal dilema etika ini memang adalah sebuah permasalahan yang agak sulit ya untuk diputuskan karena memang ini berkaitan dengan benar dan benar. Nah, ini adalah memang jadi tantangan tersendiri ketika kita akan mengambil keputusan terbaik dari dua hal yang ini ya. Cuman memang hal yang menjadi nilai-nilai dan tantangan itu semuanya akan lebih mudah ketika kita mengembalikan atau mengacu terhadap nilai-nilai yang kita pegang bersama. Nah, kemudian yang kedua itu memang yang harus kita tanamkan adalah tingkat kepedulian. Jadi nilai yang kita pegang itu harus kita laksanakan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana rasa empati atau peduli itu kita tumbuhkan. Maka dengan hal-hal yang seperti itu, tantangan antara dilema etika ini insya Allah sih bisa jadi lebih mudah. Iya. Jadi Bapak ketika menghadapi tantangan, karena Bapak punya nilai bersama ya Pak, kita di sekolah, jadi bisa dihadapi bersama ya Pak ya. Baik. Cuma satu hal mungkin, satu poin yang harus kita agak kurangi, rasa kasihan. Rasa kasihan ya. Tapi ya itu dilema etika ya Pak ya. Jadi rasa kasihan itu kita kesampingkan dulu, ganti dengan rasa kepedulian. Kayak sama mirip-mirip tapi agak mirip tapi berbeda sedikit. Iya, kalau kasihan kan kita tidak bisa memutuskan dengan baik ya. Jadi kalau kita peduli terhadap nilai-nilai kebajikan itu, insya Allah itu yang jadi yang terbaik nanti. Baik, Pak. Lalu apakah Bapak memiliki jadwal tersendiri? Misalnya ada satu kasus dilema etika, apakah Bapak akan menyelesaikan saat itu juga, atau Bapak nanti ya di hari berikutnya atau di jadwal tertentu untuk menyelesaikannya, Pak? Nah, tergantung memang kalau yang mengenai jadwal ya. Kalau efeknya tidak terlalu besar, itu biasanya kita coba lakukan dengan bisa secara langsung atau kita tahap per tahap. Tapi kalau memang itu efeknya adalah besar, saya biasanya akan membuat waktu tersendiri ya, atau mengalokasikan waktu yang semaksimal mungkin untuk penyelesaian kasus tersebut. Baik, berarti kembali ke hasil identifikasi masalah itu ya Pak ya? Betul. Seperti apakah bisa saat ini juga atau nanti di lain waktu seperti itu ya. Baik Bapak, lalu apakah ada nih seseorang atau faktor-faktor yang selama ini tuh mempermudah Bapak atau juga dapat membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kembali memang hal-hal yang membuat saya lebih mudah itu adalah bagaimana nilai-nilai kebajikan itu yang kita anut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah diskusi dengan rekan-rekan, dewan guru, warga sekolah, itu juga menjadi hal yang membuat kita mudah mengambil keputusan. Jadi dua hal ini, nilai kebajikan dan diskusi, itu kita coba terus lakukan, karena itu memang yang saya lihat adalah yang paling efektif ketika kita menyelesaikan kasus-kasus terkait dengan dilema etika ini. Jadi walaupun Bapak sebagai kepala sekolah, Bapak perlu musyawarah dengan pihak lain ya Pak ya, terutama guru-guru atau pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut untuk pengambilan keputusan untuk bersama ya Pak ya. Baik. Lalu dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak terkait pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini ya Pak ya? Iya. Banyak yang bisa kita ambil ya untuk menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bahwa nilai-nilai kebajikan diri itu penting. Kemudian prinsip bagaimana untuk mengambil keputusan juga harus dipegang ya. Dan terakhir memang adalah bagaimana kita berpikir dan melangkah di dalam pengambilan keputusan itu harus atas dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi akhirnya memang ketika sebuah keputusan sudah diambil di antara dua pilihan yang sama-sama benar itu, kita harus bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Jadi di sanalah mungkin ya
apa namanya, eee, pem eee, apa namanya, pembelajaran yang bisa kita petik ketika kita sering menangani atau pernah terlibat di dalam, penanganan kasus-kasus dilema etik. Baik, berarti Bapak setuju ya ada Hmm. kata kalimat tuh katanya pengalaman adalah guru terbaik. Ya, betul. Setuju ya Pak ya? Iya, dan bagaimana kita meminimalkan hal buruk yang mungkin terjadi. Baik Iya. Bapak. Salah satunya juga Bapak terkait pengalaman saya hari ini bertemu dengan Bapak sharing. Terima kasih banyak akan menjadi guru terbaik bagi saya untuk Amin. menempatkan diri bukan nggak egois jadi guru yang banyak masalah serahkan ke kepala sekolah. Ternyata kepala sekolah juga butuh kami warga sekolah untuk menyelesaikan atau mengambil keputusan itu ya Pak ya. Iya, betul. Baik. Karena makin banyak pemikiran, makin banyak solusi. Baik, jadi terbuka ya Pak ya. Iya. Baik, Bapak saya ucapkan terima kasih atas Oke, sharingnya. sama-sama. Semoga Bapak selalu sehat Amin. dalam membimbing kami di sekolah. Amin. Terima kasih Sama-sama. banyak. Sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya yang kedua yaitu dokumentasi wawancara saya bersama Ibu Karsiti SPD. Beliau merupakan Kepala SD Negeri Gentasari 05, Kroya, Jawa Tengah. Beliau merupakan pemimpin yang lemah lembut tetapi tetap tegas dalam melaksanakan perannya sebagai pemimpin di instansi yang dipimpinnya. Ibu Karsiti selalu bijaksana dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Berikut adalah dokumentasi berupa audio wawancara saya dengan beliau. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya bersama dengan Ibu Kepala Sekolah dari SD Negeri Gentasari 5, yaitu Ibu Karsiti SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Ningsih. Ya betul, saya Bu Karsiti dari SD Negeri Gentasari 05 Kroya, Cilacap. Iya. Baik Ibu, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, gimana kabarnya juga Bu Ningsih? Alhamdulillah saya juga sehat. Semoga selalu dalam lindungan Allah ya Bu dalam setiap aktivitasnya. Ya amin, terima kasih. Sama-sama. Baik Ibu, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dalam kegiatan wawancara ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu atas waktu dan juga kesediaannya dalam kegiatan wawancara ini, Ibu. Ya, sama-sama Mbak Ningsih. Baik, pertanyaan pertama Ibu, sebagai peran Ibu di sebagai kepala sekolah di sekolah atau instansi yang Ibu pimpin selama ini ya Bu ya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral Ibu? Iya, kalau menurut saya cara mengidentifikasi dilema etika itu yang pertama dengan mempelajari kasus yang sebenarnya dan juga akhirnya bisa menyimpulkan kasus yang ada. Baik. Kami itu, saya kira itu dapat saya. Baik Ibu, jadi diidentifikasi, dipelajari seperti itu ya Bu ya? Iya, kasusnya. Baik. Jika demikian Ibu, selama ini bagaimana Ibu dalam menjalankan peran Ibu dalam pengambilan keputusan Ibu di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, tentunya kita mengalami dilema ya, tetapi untuk memutuskan atau mengambil keputusan tentunya kita tidak bisa menentukan sendiri. Kita mengambil cara bermusyawarah atau berdiskusi dengan guru mencari solusi untuk sehingga kita dalam mencari keputusan itu tidak begitu keliru begitu. Oh iya, jadi walaupun Ibu pimpinannya, tapi Ibu mengajak guru-guru dan juga semua ekosistem sekolah ya Bu ya untuk musyawarah ya Bu ya.
Iya, betul ya. Baik, Ibu, luar biasa. Berikutnya, Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini mengenai pengambilan keputusan di sekolah? Iya, kalau prosedur yang saya lakukan atau langkah-langkahnya itu biasanya kita eh, komunikasi secara terbuka, Baik. saling mengutarakan kejujuran masing-masing, kemudian berdialog dengan guru-guru, Baik. mencari solusi bersama, berkolaborasi, memunculkan solusi yang lebih baik gitu. Baik, jadi sama ya Bu ya, mulai dari identifikasi sampai dengan langkah-langkah penyelesaiannya atau pengambilan keputusannya, Ibu melibatkan ya Bu ya, guru-guru dan juga Iya. pihak lain dalam pengambilan keputusan Ibu. Iya, betul. Baik, berikutnya hal-hal apa saja Ibu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait pada kasus-kasus dilema etika yang tadi di mana ada dua kepentingan yang Ibu rasa ini dua kepentingan yang sama-sama benar, seperti itu Ibu bagaimana? Iya, tentunya bingung, dilema ya. Iya, Ibu. Ya, caranya menurut saya itu yang pertama memilih opsi yang memberikan manfaat untuk orang banyak atau manfaat yang terbanyak. Baik. Kemudian yang kedua berdasarkan aturan yang kita anggap benar. Ketiga, berdasarkan tindakan yang mencerminkan karakter baik atau kejujuran, keadilan. Terus keputusan itu tidak merugikan semua pihak. Baik. Seperti itu. Baik, jadi nilai-nilai kebajikan itu Ibu ambil untuk memutuskan pengambilan keputusan ini ya Bu ya? Iya. Baik, jadi berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam peran Ibu nih sebagai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Oh iya, yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan tentang kasus dilema etika iya, atau tekanan sosial ya, itu yang menjadi tantangan kadang-kadang. Tekanan sosial juga ada rasa keadilan, rasa kasihan, rasa perlakuan yang sama pada semua orang. Baik. Timbulnya perbedaan pendapat juga menjadi tantangan tentang sebuah keputusan. Adanya perbedaan latar belakang, penuh pemikiran, pemahaman, sehingga kelompok kecil harus melawan kelompok besar dan sebagainya, seperti itu contohnya. Luar biasa Ibu, ternyata banyak sekali tantangan yang pimpinan rasakan ya Bu ya. Saya selama ini menjadi guru gitu, kayaknya udah berat gitu, apalagi ternyata setelah mempelajari ini pengambilan keputusan oleh pimpinan dalam hal ini kepala sekolah, ternyata banyak juga hal-hal yang menjadi pertimbangan, apalagi berkaitan dengan kelompok ya Bu ya, orang banyak. Iya, betul. Baik. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah misalnya terjadi dua kepentingan yang menurut Ibu sama-sama benar, apakah Ibu akan menyelesaikan di tempatnya saat itu, atau Ibu memiliki atau membuat suatu jadwal untuk menyelesaikannya, atau dalam bentuk prosedur, atau seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Iya, kalau di sekolah kami itu ya tidak ada jadwal tertentu, maksudnya karena apalagi di SD kan juga tidak ada guru BP. Jadi kalau ada masalah ya kita diselesaikan pada saat itu juga. Kalau memang tidak bisa diselesaikan ya kita pertimbangkan lain waktu, misalnya kita disesuaikan dengan aturan yang sudah ada. Namun juga ada pertimbangan lain yang mungkin bisa diselesaikan pada saat itu juga ya,
kita selesaikan saat itu juga. Baik, Ibu. Begitu kira-kira. Baik, Ibu. Jadi melihat juga dari kasusnya seperti apa gitu ya. Tapi Iya betul. tapi Ibu pasti langsung menyelesaikan di saat itu juga, atau jika perlu lagi berarti dijadwalkan di lain waktu, seperti itu ya, Bu ya. Iya betul. Baik. Iya. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa nih, Bu, yang selama ini mempermudah dan juga membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Oh iya, terima kasih untuk faktor-faktor yang membantu dalam pengambilan keputusan. Itu ya mungkin kita hadapi dengan kepala dingin, dengan tenang. Kemudian bisa dibantu oleh pihak lain seperti guru atau wali murid atau pihak lain juga. Baik. Seperti itu. Berarti walaupun Ibu pimpinannya, kepala sekolahnya, masih perlu ya, Bu ya, pihak lain untuk membantu Ibu. Iya betul. Kita kan manusia biasa ya. Iya, Bu ya. Baik, Ibu. Lalu dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu dalam hal pengambilan keputusan dilema etika, Ibu? Iya, terima kasih. Ternyata dalam kasus-kasus dilema etika itu membuat apa ya, betul-betul dilema, karena sama-sama masalah yang kadang-kadang sama-sama menyenangkan atau sama-sama menyulitkan, memberatkan untuk diputuskan. Kita juga dengan penyelesaian, dengan setelah bisa menyelesaikan satu masalah tersebut, kita menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan. Kita juga bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi lebih dewasa, lebih bijaksana, seperti itu. Juga bisa menambah wawasan ya, menambah ilmu, pengalaman baru dalam mengambil keputusan, pengalaman baru ya. Betul, seperti itu. Berarti Ibu setuju ya, Bu, ketika ada peribahasa pengalaman adalah guru terbaik, seperti itu, Ibu? Iya betul. Iya betul ya, setuju sekali. Iya, Ibu. Baik, Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya saya jadi bisa ngobrol sama Ibu, atas sharingnya juga ya, Bu ya. Iya, sama-sama. Ibu, jadi saya juga dapat memetik banyak pengalaman, pengetahuan baru, dapat sekedar mungkin membayangkan atau menempatkan diri menjadi pimpinan seperti Ibu. Jadi saya juga bisa belajar banyak hal. Ternyata pimpinan itu mengorbankan banyak hal atas kepentingannya sendiri demi kepentingan bersama. Iya betul, memang iya, makanya jadilah guru yang baik, yang selalu mau belajar terus sampai akhir hayat. Begitu pesanku. Iya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya sekali lagi. Semoga Ibu selalu sehat ya, Bu ya. Sama-sama, semoga Puningsi juga selalu sehat. Karena kehadiran Ibu selalu dinantikan sama murid-murid di sekolah dan juga rekan-rekan guru di sekolah. Iya, betul. Terima kasih Ibu ya atas waktunya sekali lagi. Saya ucapkan mohon maaf mengganggu ya, Bu ya. Iya, sama-sama, nggak apa-apa. Ya, terima Ibu, kasih. semoga kegiatannya tadi Ibu ada undangan dinas. Ada kegiatan apa Ibu hari ini? Iya, nggak tahu ini ada undangan dinas, kumpul-kumpul di kantor nanti jam setengah 10. Iya, setengah 10 ya, Bu ya. Semoga lancar Ibu kegiatannya. Ibu juga hati-hati di perjalanan ya, Bu ya. Iya, terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.